Oke. Oke. Selanjutnya kita akan mempersilahkan Pak Yapit untuk memulai memperkenalkan dirinya. Pak Yapit Yaputra ini sudah berkiprah di dunia imigrasi selama 18 tahun. Jadi Pak Yapit sudah membantu kira-kira ribuan klien ya Pak selama ini di dunia imigrasi. Jadi Pak Yapit ini pastinya profesional. Pokoknya semua hal yang dikasih tahu sama Pak Yapit ini bisa kita percaya ya Pak. Oke Pak, boleh silakan memperkenalkan diri. Ya, selamat siang, Ibu Mimiroh dari Acting Consultant di Melbourne dan semua staf di KJRI. Selamat siang Pak Roy dengan Ibu Rini dan Bella dari Pusat Netizen, dan selamat siang juga dengan Pak Luki dan teman-teman. Untuk yang masih di Indonesia, selamat pagi. Mungkin ada beberapa yang dari Indonesia juga. Saya adalah Yapit Yaputra dari YNJ Migration Consultant, Registered Migration Agent dari tahun 2002, jadi udah 18 tahun lebih lah, hampir 19 tahun. Jadi udah dilihat dari dulu itu gampang untuk dapat PR untuk orang-orang yang sekolah accounting itu. Kira-kira tutup mata selesai sekolah udah pasti dapat PR. Nah, sekarang ini sekolah accounting pun belum tentu dapat PR. Kita di YNJ Migration Consultant itu membantu Anda untuk apply visa temporary atau permanent resident. Jadi kalau misalkan ada ataupun ada masalah visa, bisa menghubungi kita untuk first consultation itu free. Jadi kalau ada masalah atau ingin tanya tentang visa ya bisa hubungi kita. Mungkin itu aja dari saya. Sementara ini mungkin adalah sesi tanya jawab ya untuk masa visa saat ini. Iya, oke. Pak, kita langsung ke pertanyaannya ya, Pak. Jadi pertanyaan ini akan dibagi jadi 3 segmen. Yang pertama adalah untuk student baru, yang kedua adalah untuk pre-existing student atau student yang saat ini lagi kuliah di salah satu universitas di Australia, dan yang terakhir adalah untuk student yang akan graduate soon atau yang sudah lagi graduate dan lagi ada di TR ya, Pak. Oke, jadi pertanyaan pertama, apa sih Pak, ada update terbaru tentang kedatangan mahasiswa ke Australia? Kira-kira anak-anak nih kapan bisa datang? Nah, itu untuk pastinya masih belum kita bisa bilang pastinya kapan. Nah, sebelumnya itu pernah didiskusikan sekitar Oktober tahun ini, tapi itu kemungkinan besar nggak akan tercapai. Terakhir dari Prime Minister Scott Morrison itu katanya mungkin ya kira-kira pertengahan tahun depan, mungkin ya, itu juga masih ya bisa lebih cepat atau bisa lebih lama juga. Yang pasti sih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mereka mungkin buka border. Itu ya mungkin vaccination rate di Australia sendiri itu mungkin mereka harus mencapai 70-80%. Sekarang kalau kita lihat ini untuk dosis, kalau kita lihat news hari ini, untuk dosis pertama itu mungkin sekitar 19-20%. Jadi mereka itu mungkin mau sampai full vaccinated dulu sampai sekitar 70-80%. Dan juga mungkin nantinya akan ada pilot program dulu. Jadi daripada dibuka langsung semua, mereka itu mungkin ada kayak sampel dulu per minggu itu berapa orang yang boleh masuk. Itu mungkin untuk student ya nantinya. Mungkin dibatasin 250 per minggu untuk datang ke untuk sementara ini sih di South Australia, di Western Australia udah ada pilot programnya. I think they are running quite successfully. Cuman dari segi Victoria sendiri itu masih sampai sekarang itu belum ada. Kemarin sih sebelum lockdown yang barusan ini mereka udah membicarakan, tapi karena mungkin ya ditunda lagi, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi pastinya nanti akan ada pilot programnya. Untuk New South Wales sendiri, untuk Sydney itu most likely second half of the year, mungkin ada di Juli Agustus lah, seperti itu. Jadi tadi Bapak bilang itu harus udah divaksinasi kira-kira 70% dulu ya? Population di Australia ya, baru untuk population di Australia 70-80% lah. Dan apakah student ini diprioritaskan dibandingkan dengan anak-anak yang mungkin, apakah student baru ini diprioritaskan dibandingkan dengan pre-existing student yang mungkin saat ini lagi
stuck di Indonesia dan belum bisa kembali ke sini? Nah, untuk ini sih so far sih belum ada ini. Menurut saya sih mungkin ya itu sama aja, ada existing student atau native student yang baru itu untuk pilot programnya sendiri itu mungkin nanti ya akan kemarin yang di South Australia sama di Western Australia itu a mix of countries, jadi bukan dari negara satu dua aja, ada beberapa negara yang udah dimasukin, udah boleh masuk, tapi itu ya mungkin sekitar 250 per minggu. Terus mereka akan lihat nanti kalau semuanya itu berjalan lancar, ya mungkin akan buka lebih ini lagi. Dan ya pastinya juga untuk orang-orang yang akan datang itu nanti mereka itu akan dikasih requirement itu mereka juga udah harus vaccinated dan dari negara-negara yang ya nantinya mereka akan diskusi lebih lanjut. Nah, kemarin juga kayaknya Perdana Menteri Australia itu baru ke Singapura, mereka lagi membicarakan akan ada travel bubble ke Singapura yang mungkin juga nantinya berhubungan dengan student juga nantinya, tapi ya sampai sekarang itu masih belum ada kepastian pastinya kapan lah gitu. Dan untuk anak-anak yang mau datang ke sini bersama dengan orang tuanya, terutama anak-anak yang baru pertama kali keluar negeri, itu kira-kira diizinkan nggak ya, Pak? Nah, itu juga something yang kemungkinan besar sih nanti begitu ada pilot program udah mulai jalan itu mungkin akan diperbolehkan. Tapi, nah untuk selama mereka punya visa itu satu, dan untuk sementara ini proses visa itu tetap masih berjalan. Jadi misalkan orang student masih di Indonesia, mereka apply sekolah, itu tetap masih bisa apply student visa, tetap masih bisa di grant, cuman mereka belum bisa masuk sampai nanti dikasih exemption untuk masuk gitu. Nah, kenapa itu seperti ini adalah mereka mempersiapkan itu supaya nanti begitu ada dibuka ya mereka student bisa langsung datang. Dan yang kedua adalah untuk apply PR dan PR setelah selesai sekolah. Nah, biasanya itu ada aturan untuk mereka itu harus sekolah minimum 2 tahun di Australia. Nah, karena pandemi ini banyak student yang udah pulang tadi nggak bisa balik ke sini, atau ada student baru yang belum bisa datang tapi udah mulai sekolah. Nah, selama mereka sekolah itu di online di luar negeri, di Indonesia atau dimanapun, asalkan mereka masih punya student visa, itu masih bisa dihitung untuk masuk ke masa sekolah 2 tahun untuk sekolah di Australia untuk apply PR atau PR nantinya. Gitu. Oke. Jadi belum ada pembicaraan tentang apakah orang tuanya bisa ikut gitu ya, Pak. So Tapi far sih belum. Dan untuk students yang sudah berkeluarga nih, Pak, apakah anak istrinya bisa kira-kira ikut atau suaminya? Itu biasanya sih untuk keluarga ya. Jadi immediate family members itu adalah biasanya untuk istri, anak-anak yang masih dependent sama legal guardian. Nah, itu biasanya mereka bisa apply student visa bareng-bareng sebagai dependentnya. Jadi kalau yang satu dapat ya yang lain juga dapat. Nah, yang satu bisa masuk, yang lain ya pastinya juga bisa masuk sih biasanya. Dan sekarang pertanyaannya untuk pre-existing student ya. Oh ya, untuk semua yang ada hari ini, boleh silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung ditaruh di kolom chat kita dan nanti kita akan jawab di akhir sesi ya. Oke, untuk pre-existing student, untuk anak-anak yang saat ini berada di Indonesia, student visanya masih valid. Apa mungkin mereka bisa diperpanjang gitu Pak visanya? Kalau misalnya mereka lagi cuti kuliah dulu, apakah nanti bisa diperpanjang? Nah, student visa itu tetap bisa diperpanjang selama masih ada electronic ECOE, namanya Electronic Confirmation of Enrollment dari sekolahnya. Jadi selama masih punya ECOE dari sekolah itu masih bisa apply student visa untuk diperpanjang untuk apply student visa sampai nanti kapan selesai sekolahnya. Biasanya sih dapat COE misalkan sekolah selesai bulan Juni itu visanya bisa dapat sampai Agustus atau Juli. Yang selesai di Desember itu nanti dapat sampai Maret, atau kalau misalkan course-nya itu masih udah kurang dari 10 bulan cuma dapat sampai 1 bulan setelah selesai sekolah.
Itu, nah, yang mungkin pertanyaan itu pertanyaan dari student itu lebih banyak, apakah mereka perlu bayar lagi untuk apply student visa itu? Nah, biasanya sih perlu bayar, tapi bisa aja fee itu di waive kalau mereka bisa dapat dukungan dari sekolahnya, atau itu nanti ada form yang mesti diisi sekolah yang menyatakan bahwa mereka itu sekolah itu mesti diperpanjang karena efek dari pandemi. Misalkan itu ada kayak ada placement yang harus mereka lakukan di Australia, tapi mereka nggak bisa datang dan nggak bisa placement, atau ya bisa aja juga student yang udah di Australia sendiri tapi mereka nggak bisa placement karena lockdown restriction ya. Nah, itu selama ada surat dukungan dari sekolah dan ada bukti mereka itu nggak bisa selesai sekolah karena restriction yang ada, itu mereka bisa dapat free application fee gitu. Oke. Dan untuk anak-anak, untuk pertanyaan lanjutan dari jawaban Bapak tadi, kan tadi Bapak bilang kira-kira anak-anak kalau misalnya selesainya bulan Desember, visanya sampai bulan Maret. Apakah mereka ini boleh stay sampai Maret atau harus segera pulang setelah 28 hari, 30 hari? Nah, kan biasa ada peraturan seperti itu ya, Pak? Ya, untuk orang-orang yang biasa, jadi asalkan itu mereka selesai on normal time, ya, nggak lebih cepat. Misalkan orang yang selesai sekolah bulan Desember itu biasa visanya dapat sampai 15 Maret. Nah, ya mereka boleh stay sampai 15 Maret. Pengecualian itu kalau misalkan orang-orang itu waktu mereka apply visa pertama kali atau waktu mereka apply visa itu sekolahnya itu selesai misalkan di Juni, jadi dapat visanya sampai Agustus. Tapi ternyata mereka selesai lebih awal di Desember dibandingkan dengan kalau Juni ya nggak apa-apa sampai Agustus itu tetap stay. Nah, kalau mereka selesai satu semester lebih awal, nah itu biasa mereka akan dapat surat dari sekolah bilang mereka itu sudah dilaporin ke imigrasi bahwa mereka sudah selesai sekolah. Nah, kalau mereka harus kontak imigrasi. Nah, biasanya kalau sampai kejadian seperti itu, kita rekomendasikan student itu untuk apply visa baru dalam 2 bulan sejak selesai sekolah. Jadi kalau memang itu selesainya lebih awal ya. Kalau selesai on time ya nggak masalah. Nah, malah kalau misalkan yang selesai on time itu biasanya kita sih supaya kan visa untuk PR itu dapatnya 2 tahun. Nah, 2 atau 3 atau 4 tahun itu tergantung dari mereka selesai PhD atau Master by Research. Kalau yang PhD itu dapatnya 4 tahun, kalau Master by Research dapat 3 tahun, kalau Bachelor atau Honors itu dapatnya 2 tahun, itu yang post study work visa. Nah, untuk student yang biasanya selesai on time itu biasanya kita bilang ya kalau memang mau coba dapatin kan 2 tahun itu mulainya 2 atau 3 atau 4 tahun mulainya sejak grant visa-nya bukan sejak apply-nya. Jadi kita bilang ya kalau mau ditarik ya bisa dicoba ditarik, tapi ya harus tetap apply sebelum visanya habis. Dan untuk apply-nya sendiri ini kira-kira berapa lama Pak sampai granted? Untuk TR 485 kalau dilihat dari website imigrasi mereka bilang itu sekarang sekitar 8 sampai 9 bulan. Jadi begitu apply itu student itu akan dikasih bridging visa. Jadi mereka tetap bisa legally stay in Australia, legally working in Australia full time. Jadi itu masalah bisa sekolah, bisa mau kerja, mau apa aja terserah. Mereka tetap legally can stay until whenever the application is finalized. Nah, itu sih apa yang ditulis di website imigrasi. Jadi tapi bisa aja lebih cepat atau lebih lama tergantung dari faktor-faktor. Misalkan kayak medical. Sekarang ini lagi baru lockdown kemarin ini pada nggak bisa medical. Jadi kalau di Victoria sekarang mau booking medical itu mungkin yang nah kalau misalkan di Victoria sekarang mau booking medical itu waktu tunggunya tuh bisa sampai 2 bulan baru bisa dapat jadwalnya. Jadi mereka tetap akan tunggu sampai medicalnya itu sampai selesai. Nah, ada klien saya yang mereka itu medical itu kan berlaku 1 tahun dan imigrasi itu bisa kadang extend itu sampai 18 bulan untuk validity untuk medical. Jadi ada klien saya yang mereka baru perpanjang student visa semester lalu untuk selesaiin sekolahnya. Jadi medicalnya itu masih valid. Nah, begitu kita apply, begitu kita submit, pada saat itu langsung dapat. Jadi itu ada yang namanya automatic grant kadang. Jadi ya itu nasib juga begitu di apply dapat ya udah
2 tahun dari sejak itu bisa aja dalam saat itu, atau bisa aja juga another trigger itu adalah kalau mereka udah dapat medical. Misalkan nih mereka imigrasi bilang proses itu 8 sampai 9 bulan. Tapi begitu mereka selesai medical itu nanti ada flag di sistem informasi di imigrasi bilang itu udah medical skala. Nah, biasanya kalau mereka orang yang udah medical itu bisa aja pada hari selesai medical itu mereka langsung dapat juga PR-nya gitu. Jadi it ranges, tapi so far kalau dilihat dari imigrasi 8 sampai 9 bulan. Nah, sebelum pandemi itu untuk TR itu biasa processing time itu dalam 1 sampai 3 bulan dapat. Tapi sekarang itu 8 sampai 9 bulan karena ya mungkin unsur medicalnya dan juga untuk application sebelumnya itu sebelum pandemi itu untuk TR 485 visa itu cuma bisa di-apply kalau aplikan itu lagi ada di Australia dan bisa digeran kalau aplikan ada di Australia. Karena pandemi itu mulai November kemarin itu orang-orang yang di overseas itu bisa apply pas waktu mereka di luar negeri juga gitu, lagi di Indonesia itu juga masih bisa apply. Jadi nggak perlu langsung ada di Australia untuk apply. Oke. Pak, kan saya masih pre-existing student nih Pak di sini. Kalau misalnya saya mau keluar jalan-jalan ke luar negeri, apakah kira-kira saya bisa balik lagi Pak ke Australia? Walaupun bukan ke Indonesia ya, misalnya saya pergi ke New Zealand gitu. Apakah bisa balik lagi ke Australia? Kalau ke New Zealand kemungkinan besar bisa karena itu masih ada travel bubble-nya. Tapi kalau selain itu mungkin nggak bisa. Jadi pulang sih nggak masalah, mau keluar nggak masalah. Pemerintah di sini ini nggak begitu peduli dengan orang yang mau keluar. Yang mereka lebih peduli itu adalah orang yang mau masuk. Jadi keluar itu nggak masalah. Nah, masuknya itu yang nanti jadi masalah. Selama masih border masih belum buka atau masih belum termasuk dari pilot programnya, ya mungkin nggak bisa masuk dulu. Gitu. Oke. Next untuk pertanyaan untuk anak-anak yang baru lulus atau udah mau lulus ya Pak. Untuk anak-anak yang saat ini berada di Indonesia tapi sudah lulus, kira-kira ini sudah lulus berapa lama? Sampai berapa lama sih Pak lulusnya? Mereka masih boleh apply untuk TR. Jadi misalnya mereka udah lulus kira-kira 1 tahun gitu, apa masih bisa apply TR? Nah, kemarin, jadi kan border itu ditutup itu bulan Februari Maret ya tahun lalu, tahun lalu. Jadi sampai November tahun lalu itu masih belum bisa apply TR itu offshore. Jadi kalau orang lagi stuck di overseas itu mereka nggak bisa apply. Nah, untuk orang-orang yang ada di overseas between 1 Februari 2020 sampai 16 September 2020 dan mereka bisa menunjukkan bukti bahwa mereka nggak bisa apply karena mereka lagi di overseas, itu mereka dikasih keringanan untuk bisa apply TR itu sampai 12 bulan dari sejak selesai sekolah. Nah, selain dari yang itu, tetap seperti yang semula, untuk apply TR itu harus apply sejak selesai sekolah, completion ya, bukan graduation, tapi completion date-nya itu 6 bulan dari sejak selesai sekolah. Oke. Dan caranya untuk apply TR ini Pak, boleh dielaborate sedikit mungkin? Nah, untuk TR itu dipersiapkan. Untuk TR itu requirement pertama itu adalah harus udah sekolah minimum. Jadi untuk yang post study work visa yaitu sekolahnya itu minimum harus bachelor, master, honors atau PhD. Itu sekolahnya harus di Australia minimum 2 tahun. Seperti yang tadi saya jelaskan, selama mereka punya student visa dan udah mulai sekolah atau lagi start overseas tapi masih punya student visa dan sekolah online itu masih bisa dihitung dalam yang 2 tahun itu. Jadi harus sekolah 2 tahun. Terus ada 3 hal penting yang harus dilakukan yang kadang karena masalah sepele ini mereka itu ditolak gara-gara ini doang. Yang pertama itu adalah sebelum apply TR itu mereka harus apply Australian Federal Police Check. Itu ada code, nama code-nya 33. Jadi harus apply yang benar, harus udah. Jadi sehari sebelum apply, minimum sehari sebelum apply itu harus udah apply Australian Federal Police Check in the last 12 months.
Terus harus udah punya health insurance untuk apply TR. Dan yang ketiga itu harus udah English test. Jadi IELTS atau PTE atau Cambridge atau OET itu harus sudah ada English testnya. Jadi kebanyakan orang itu kadang itu jadi setiap semester itu selalu ada 2 atau 3 orang yang datang saya bilang bisa mereka TR mereka itu ditolak itu ya karena itu mereka belum apply police check. Mereka belum English test, jadi cuma ada bookingannya, atau mereka belum punya health insurance. Gitu. Dan satu lagi, kadang orang apply, jadi TR itu cuma bisa di-apply setelah selesai sekolah. Jadi minimum udah komplit, sehari setelahnya baru bisa apply. Nah, jadi ada juga student yang begitu selesai ujian, mereka mikir ya udah selesai sekolah ya, mereka langsung apply. Tapi nanti dapat completion letter, ternyata completion date-nya itu setelah tanggal pada atau setelah tanggal mereka apply. Jadi itu harus make sure bahwa course-nya itu udah complete dulu, sehari setelahnya baru mulai apply. Harus udah apply police check Australia EFP, harus udah English test, dan harus sudah punya health insurance. Nah, mengenai English test, karena lockdown yang tahun kemarin itu banyak student yang nggak bisa tes bahasa Inggris. Jadi waktu itu sempat dikasih keringanan bahwa masih boleh apply PR itu dengan bookingan. Tapi untuk sekarang ini saya sih selalu tetap menganjurkan English test dulu sebelum apply, karena itu di regulation itu masih belum diganti. Tetap di regulation itu tetap dibilang bahwa sebelum apply itu harus sudah ada English testnya. Oke, Pak. Jadi sesi pertanyaan dari saya udah selesai nih. Kita lanjut ke sesi pertanyaan dari chat box atau dari teman-teman yang hadir hari ini ya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Kenny Shan. Saat ini saya sudah dapat offer untuk postgraduate program di Sydney di bulan Juli, tapi bisa dipostpone sampai Juli tahun depan. Untuk bisa pergi dan melanjutkan studi secara offline, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan visa agar bisa pergi ke Australia? Untuk apply student visa itu yang pastinya itu mereka harus punya ECOE, jadi udah harus daftar sekolah, harus sudah bayar, terus setelah itu nanti sekolah kasih ECOE. Nah, ECOE itu adalah yang dipakai untuk apply student visa. Nah, tergantung dari offer letternya itu, kalau memang mereka masih perlu English test ya berarti harus memenuhi persyaratan English testnya. Tapi biasanya sih tergantung ya itu masih conditional offer atau udah full offer. Jika udah full offer ya tinggal bayar, dapat COE, terus apply student visa, nanti medical test segala macam. Nah, visa sih mungkin masih akan dikasih. Jadi kalau semuanya memenuhi persyaratan, visa itu akan dapat. Nah, cuman masalahnya itu kapan bisa datangnya itu masih belum bisa dibilang pastinya. Yang Sydney itu yang kita discuss sebelumnya itu mereka itu akan mulai piloting program untuk datangkan international student itu mulai Juli. Belum pasti kapan. Mereka sih bilang second half of the year, mungkin Juli Agustus. Ya. Nah, apakah itu menjawab pertanyaannya atau masih ada pertanyaan? Untuk Kenny, kalau ada pertanyaan tambahan langsung di chat box aja ya. Selanjutnya Pak ada pertanyaan dari Regan. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau buat murid yang masih di Melbourne dan visanya bakal expired bulan Agustus tahun ini, visa apa yang bisa di-apply supaya bisa ikut graduation di bulan Oktober? Tergantung itu mau stay-nya lebih lama atau cuma stay-nya buat graduation ya. Jadi kalau memang memenuhi syarat untuk PR yang 485 temporary graduate visa itu, ya mungkin bisa apply visa itu dapatnya nanti 2 tahun sejak di grant. Selain itu bisa apply visitor visa, turis visa, itu mungkin bisa dapat 3 sampai 6 bulan. Kadang bisa dapat karena pandemi ini, kadang juga bisa dapat sampai setahun. Tapi nggak bisa kerja. Yang ketiga itu ada yang namanya 408 COVID visa. Jadi orang itu lebih tahu ini namanya COVID visa 408. Nah, itu sih biasa kalau kerjanya di bidang critical, jadi ada health, aged care, food processing, agriculture,
tourism and hospitality. Jadi kalau kerja di restoran, di hotel segala macam itu juga termasuk. Jadi bisa dapat 408 untuk 12 bulan. Itu bisa buat kerja juga. Nah, cuman kalau udah apply lewat 408 itu biasanya itu nggak bisa ganti kerjaan ke bidang yang lain. Jadi mereka itu harus stuck dengan kerjaan di bidang itunya. Kalau bukan critical sector, itu bisa dapat up to 3 months. Dan kalau nggak kerja pun itu masih bisa dapat, walaupun di website itu bilang harus kerja, tapi masih tetap bisa. Cuman kalau nggak kerja, itu biasanya nanti dapat visa 408, itu nanti ada condition no work, jadi nggak bisa kerja. Oke. Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Yanti Antaryani. Apakah student yang sudah mendapatkan vaksin Sinopharm di Indonesia boleh masuk ke Sydney? Itu yang masih belum ini ya, agak susah saya bilang. Jadi nggak bisa saya bilang pastinya. Itu tergantung dari diskusi antara ini. Kemungkinan besar sih mungkin bisa ya. Karena asalkan mereka itu udah fully vaccinated, mereka ada bukti vaccination-nya. Tapi itu pun nanti setelah either through the pilot program atau setelah border dibuka. Dan untuk pertanyaan terakhir dari segmen kali ini, untuk apply PR, eventually apa ada rekomendasi studi? Ini pertanyaan dari Ivanatan. Kalau mau apply PR, apa ada rekomendasi studi dari Bapak? Since Victoria hanya membuka invitation dari orang-orang yang critical health atau health sector only. Dan menurut Pak Yapit, apa akan ada perubahan di upcoming years? Nah, this is a difficult question. Karena gini, peraturan itu selalu berubah ya. Jadi apa yang sebelum pandemi ini ya kita planning seperti ini. Begitu pandemi itu nanti berubah. Nah, nanti ini kalau sekarang kita lihat itu di State Government of Victoria, kalau dilihat dari websitenya itu mereka itu they only sponsoring people with highly skilled occupation in health and medical research seperti yang tadi dibilang, yang beneficial to the economic recovery or the COVID-19 recovery in Victoria. Walaupun dibilang seperti itu, tapi ada beberapa occupation yang walaupun mereka itu bukan health or medical, tapi mereka kerjanya itu misalkan orang IT, tapi mereka itu kerjanya di hospital atau yang masih berhubungan dengan COVID-19 recovery, itu masih tetap dapat bisa dapat state government sponsorship. Nah, satu yang saya agak khawatir pada saat ini adalah kalau kita lihat trennya sekarang ini banyak orang yang mengambil nursing karena memang itu yang lagi dibutuhkan saat ini gitu loh. Nah, cuman nursing course itu sendiri itu mungkin kalau ya jadi bisa pakai bachelor atau master. Bachelor itu biasanya 3 tahun, master itu biasanya 2 tahun. Nah, kita nggak tahu 2 atau 3 tahun mendatang itu kondisi itu akan masih sama seperti sekarang itu atau enggak. Karena Sheila 2 tahun lagi, misalkan Sheila COVID is better, nanti tiba-tiba ada batch orang yang nursing graduate itu pada graduate semua. Jadi ya kompetisinya itu jadi makin susah gitu loh dibandingkan dengan yang mungkin sektor-sektor lainnya gitu. Itu yang pertama. Dan bahkan untuk masuk sekolah nursing sekarang itu mereka itu kemarin ya dari bulan-bulan Oktober itu untuk yang intake yang Juli itu udah full. Jadi demand-nya itu sangat ini sekali. Jadi saya selalu mensarankan orang-orang itu kalau misal memang sih boleh kita lihat listnya itu, tapi sekolah itu ya sekolah sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita memang pengen di bidangnya, dibandingkan kita ngambil nursing itu gara-gara untuk PR nih, karena belum tentu 2-3 tahun mendatang itu akan sama lagi gitu loh. Dan yang kedua adalah juga tergantung ada fleksibilitas untuk sekolah ke state lain atau gimana. Nah, biasanya
Kalau sekolah ke Adelaide, ke Perth, atau ke Tasmania itu ya mungkin untuk dapatin state sponsorship itu lebih gampang kalau udah sekolah di sana. Di Victoria, unfortunately saat ini ya mereka itu belum ada apa untuk lulusan Victoria itu sebelumnya ada tapi sekarang ini lagi nggak ada gitu loh. Jadi pertama itu adalah sekolah something that you like. Dan yang kedua ya mungkin lihatlah ke state lain karena satu kalau misalnya kita di sekolah di daerah yang lebih regional kayak saya Perth itu termasuk regional itu bisa dapat extra point dari regional study juga dari Melbourne dan juga ada kemungkinan untuk dapat state sponsorship-nya kalau misalnya kita sekolah di state tertentu gitu. Itu jadi ya seperti kita ringkas lagi, something that you like and look at the flexibility of studying in other states as well gitu. Tergantung dari jadi biasanya kalau misalkan senang state tertentu bisa dilihat di state government website-nya itu kira-kira itu occupation apa yang nanti mereka akan sponsor sebagai recent graduate di sana gitu. Oke. Pak, selanjutnya kita akan bertanya tentang working holiday visa dan PR. Ini kira-kira Koroy yang punya banyak pertanyaan. Oke, silakan Koroy. Gimana Koroy ya? Halo Pak Yapit, mungkin sorry. Oke. Bapak IT kita sedang ini ya, sedang kerempongan dengan dua gadgetnya dia. Saya mau ikut bertanya ya Pak, sebelum kita lanjutkan ke seksi tanya jawab dari para peserta yang ada di chatroom. Nah Pak Yapit, untuk working holiday visa, karena banyak teman-teman saudara-saudara kita semua juga yang sedang berada di Australia ini dalam visa working holiday dan beberapa sudah mau expired. Nah pertanyaannya, bagaimana tuh Pak, yang sudah mau expired, apakah bisa diperpanjang atau harus kembali ke tanah air? Yang kedua, untuk yang dari tanah air ya akan ke sini, kira-kira working holiday visa itu masih ada slotnya nggak tuh Pak? Maksudnya masih kan sebelumnya tuh setahun ada 10.000, 20.000. Nah kalau sekarang update-nya seperti apa tuh Pak? Nah untuk unfortunately untuk working holiday visa itu saya nggak gitu fokus di daerah itu, tapi as far as yang saya tahu itu kemarin itu kan sebelum itu ada jatah 1.000 per tahun, terus jadi 1.500, terus nanti akan dinaikin lagi jadi 5.000 nantinya. Dan biasanya untuk dapetin working holiday visa kalau dari Indonesia ya, itu mereka harus dapat surat rekomendasi dari Departemen Imigrasi Indonesia. Nah, itu yang biasanya setahun itu kadang ada sekali atau 2 kali mereka buka lowongannya untuk masukin queue. Nah, sebelum pandemi itu biasanya itu mereka udah begitu mereka buka udah book 1 tahun ke depannya gitu. Nah, jadi itu tergantung kapan mereka mulai buka lagi. Nah, untuk sekarang ini karena border nggak dibuka, ya itu mungkin prosesnya itu agak ini ya, mungkin mereka itu nggak akan di-grant dulu sampai nanti border buka, atau karena kan sekarang ini Australia ini lagi butuh kayak fruit picker, karena sekarang itu kalau kita lihat di news itu banyak sekali buah yang kadang sampai busuk nggak bisa di harvest. Jadi itu tergantung dari nantinya apakah ada kerjasama dengan ya, karena sekarang itu mereka lebih ke South Pacific worker dibandingkan dari untuk datangin dari Indonesia gitu. Jadi itu mungkin lebih ke lobby dari government to government to see whether they can sort of run a program yang bisa mendatangkan orang-orang dengan working holiday visa ke sini. Dan diberikan travel exemption karena memang mereka lagi dibutuhkan di sini gitu loh. Tapi itu levelnya itu lebih ke government gitu dibandingkan dengan kita sebagai migration agent yang apply visa untuk mereka gitu. Nah,
untuk orang-orang yang udah di sini itu ada requirement mereka harus sudah kerja di daerah tertentu di bidang tertentu selama berapa lama, 88 hari. Nah, selama mereka memenuhi syarat, itu mereka bisa perpanjang untuk the second year of the working holiday visa. Oke, baik Pak. Terima kasih. Nah, saya akan mengingatkan kembali untuk para peserta, Bapak Ibu sekalian yang hadir. Terima kasih sudah menghadiri hari ini, acara Busa Talk hari ini tentang All About Visa. Silakan, kita masih ada waktu 15 menit lagi untuk tanya jawab. Ya, silakan lemparkan pertanyaan Bapak Ibu sekalian di chat room. Ya, saya akan membacakan. Ini ada pertanyaan ya Pak dari Ibu Yuliana C. Halo Pak Yapit, saya punya visa PR General Skilled Migration granted di 2005. Wah, sudah lama nih Pak, 2005. Kemudian saya memutuskan untuk tinggal di Indonesia. RRV saya yang terakhir berakhir di 2014. Nah, pertanyaannya, apakah saya masih bisa apply RRV? RRV ini Resident Return Visa, betul ya Pak ya? Yes. Oke, nah yang kedua ya, semisal saya masuk menggunakan visa turis, apakah saya bisa tinggal di Australia indefinitely karena dulu saya punya PR? Demikian Pak. Oke. Untuk apply RRV itu biasanya sih nggak ada kapan aja selama memenuhi syarat itu masih bisa apply. Jadi visa PR itu harusnya tidak ada kayak bilang tanggal mati, itu yang tanggal yang ada itu adalah tanggal untuk return to Australia. Jadi karena visa PR itu biasanya kalau dapat ya untuk selamanya, tapi untuk bisa masuk lagi itu harus ada maka dibilangnya resident return visa gitu. Nah, untuk orang-orang yang udah punya PR selama mereka masih ada di Australia itu mereka nggak perlu perpanjang juga nggak masalah, karena begitu mereka di Australia selama mereka masuk sebelum itu return right-nya itu expire, itu mereka can stay indefinitely in Australia. Jadi kalau selama keluar ya nggak perpanjang juga nggak masalah. Jadi RRV itu saya 20-30 tahun ke depan itu masih tetap bisa diperpanjang asalkan memenuhi syarat. Nah, asalkannya ini yang susah. Nah, kalau misalkan untuk orang-orang yang normal yang masih baru habis belum 5 tahun lah gitu. Itu mereka selama mereka nggak, kalau mereka stay 2 tahun ya itu udah pasti dapat 5 tahun. Tapi kalau mereka nggak stay 2 tahun within 5 years, itu mereka bisa dapat RRV yang setahun selama masih ada substantial ties dengan Australia, either substantial ties-nya dari segi family, dari segi business, dari segi employment. Kadang ya property, the first and second time maybe if you're having a property, they might still allow to extend for 1 year or so. Tapi makin sering diperpanjang seperti itu makin susah nantinya. Nah, kalau misalkan itu udah expired atau udah nggak pernah masuk ke Australia sebagai PR itu udah lebih dari 5 tahun, itu biasanya on top of that substantial reason, substantial ties dengan Australia, mereka harus ada compelling and compassionate reason of the length of absence in Australia from Australia. Kenapa mereka harus stay di overseas dan nggak balik? Nah, salah satu contoh itu adalah misalkan kalau ada orang tua yang sakit dan mereka itu memang harus di sana itu untuk look after that, dan itu ya harus documented segala macam. Nah, itu ada kemungkinan masih bisa diperpanjang. Tapi pun kalaupun dapat itu nanti dapat setahun dulu. Yang bisa dapat 5 tahun itu cuman yang stay 2 tahun dalam 5 tahun itu dapatnya 5 tahun. Selain itu ya dapatnya setahun nantinya. Untuk sampai nanti udah stay 2 tahun dalam 5 tahun baru dapat yang 5 tahun lagi. Nah, jadi itu tergantung dari masih ada substantial ties dengan Australia, ada compelling and compassionate reason for the absence from Australia. Nanti ya akan diassess dari sananya gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu ya, kalau sudah pernah dapat PR, RRV itu berlaku sampai puluhan tahun ke depan, 20-30 tahun juga masih bisa. Kemudian Pak, ada pertanyaan selanjutnya, yaitu
Ini mungkin nanti dijawabnya Pak ya. Jadi berapa nilai minimal poin SOL yang terbaru, dan kalau apply PR lewat jalur early childhood berapa poinnya? Nah, ini kan pertanyaan teknikal. Saya rasa bisa langsung menghubungi Pak Yapit melalui email. Pak Yapit, emailnya boleh tolong disebut, nanti Bu Vela bantu ketik ya di chatroom ya. Jadi teman-teman semua, saudara-saudari semua, Bapak Ibu bisa mulai dicatat emailnya Pak Yapit dan nomor telepon atau apa nih Pak yang bisa dihubungin ya. Jadi untuk pertanyaan teknikal boleh ke Pak Yapit. Mungkin saya ketik aja langsung lebih gampang. Oh, baik ya. Pak Yapit akan memberikan kontak detailnya untuk Bapak Ibu sekalian yang mau berkonsultasi secara teknis ya. Bagaimana kelanjutan visa permanen residen atau visa lainnya, itu bisa langsung ke Pak Yapit dari WNJ Migration Consultants. Nah, sembari saya, iya Pak. Mungkin saya bisa jawab tadi pertanyaan sedikit ya. Jadi ini mungkin saya kasih lebih gambaran lebih Amin. Nah, untuk early childhood, unfortunately at the moment, jadi dari sejak 1 Juli tahun, jadi setiap tahun itu ada occupation ceiling. Walaupun ada occupation ceiling, ada berapa yang mereka kasih, tapi sampai sekarang itu mereka nggak invite early childhood teacher itu untuk under 189. Jadi kalau kita lihat yang mereka invite untuk 189, so far itu untuk invitation terakhir ya, mereka tuh lebih invite ada beberapa like industrial mechanical production engineer, mining engineer, other engineering professional, environmental scientist, geologists, life scientist, medical laboratory scientist, veterinarian, doctors, internal medicine specialist, surgeon, medical imaging professional, which is X-ray, other medical professional, registered nurse, psychologist, social worker. Nah, itu yang mereka invite so far. Jadi masih berhubungan dengan a bit of engineering, health, and medical. Nah, selain dari itu mereka nggak invite 189. Jadi untuk dibilang perlu berapa poinnya itu masih susah dibilang sampai mereka start to invite that. Oke. Baik. Oke, terima kasih Pak. Boleh lanjut ya. Nah, Pak, ini ada pertanyaan, seberapa sulitkah untuk apply visa high school student sekarang ini, Pak? Karena anak saya akan apply untuk kelas 10 di Victoria. Kemudian apabila apply sekolahnya di Victoria, bisakah masuk melalui CAPS dari South Australia atau New South Wales? Ataukah CAPS itu hanya berlaku untuk student di setiap negara bagian? Ya, untuk apply student visanya itu sama, harusnya masih sama in terms of requirement segala macam itu masih sama seperti dulu. Untuk dapat visanya juga masih bisa dapat. Lebih ke masalah itu apakah bisa masuk ke Australia atau enggak. Jadi biasanya itu nanti seperti tadi pertanyaan itu nanti mereka itu setiap state government itu nanti ada agreement dengan federal government bilang ini saya per minggu itu mau datangin berapa student, tapi itu nanti mungkin lewat pilot program dulu, dikasih program percontohan dulu, kalau mereka oke, barusan nanti akan dilanjutkan. Nah, terakhir juga sebelumnya itu sudah kayaknya ini mungkin udah akan jadi, mereka lagi mau build the purpose-built quarantine facility di Avalon. Nah, semoga aja itu kayaknya udah jadi ya. Jadi itu kemungkinan katanya akan selesai akhir tahun. Nah, dengan fasilitas itu ya mungkin nanti lebih banyak lagi yang bisa didatangkan nantinya. Nah, cuman kapan akan ininya sampai sekarang karena baru lockdown itu, I think they are still discussing about it. Pilot programnya untuk Victoria sendiri itu kita masih belum tahu kapan akan mulai jalannya. Visa masih tetap bisa dapat. Yang nggak bisa dapat itu mungkin lebih ke kapan bisa datangnya. Nah, jadi tetap bisa ya selama masih bisa sekolah itu masih bisa online ya tetap semuanya pakai online learning. Cuman saya nggak tahu nih kalau untuk high school sendiri, karena kan di sini kan mereka itu semua udah face to face ya. Apakah itu masih ada program tersendiri dari sekolahnya untuk online learning? Nah, itu yang tergantung sekolahnya sendiri nantinya gitu. Oke, Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan, ini salah 2 pertanyaan terakhir ya Pak,
Yang pertama adalah dari Kenny. Apakah tervaksinasi secara penuh menjadi salah satu syarat untuk bisa masuk ke Australia? Harus 2 kali atau bagaimana? Jika sudah menerima vaksin COVID secara penuh, apa yang perlu dilakukan untuk apply visa ke Australia? Ini nanya visa student atau tergantung visa apa dulu itu nantinya. Kalau visa student itu tuh visa student Pak. Oke. Kata Pak Visa Kenny, visa student. Student visa itu masih tetap bisa apply seperti yang saya bilang, itu masih tetap bisa di grant. Masalahnya adalah kapan bisa masuknya itu. Jadi tetap ke pertanyaan itu. Yang pasti sih nanti untuk pilot program itu ya mereka pasti maunya orang-orang yang udah fully vaccinated. Terus ya itu nanti tergantung. Saya juga nggak gitu tahu gimana prosesnya mereka itu untuk pilot program itu, gimana mereka menentukan say 250 itu gimana, itu adalah something that they between the government and the people that they sort of work with. Jadi itu nanti mungkin ada proses pendaftaran atau gimana, kita juga masih belum bisa tahu jelasnya seperti apa. Itu tergantung kapan nanti mulai pilot program yang untuk Victoria itu jalannya, dan tergantung nanti gimana mereka untuk dapatin jatahnya itu gimana caranya. Oke, Pak, last question dari Heri Kurniawan. Saat ini sedang di Indonesia, statusnya juga masih kuliah di Australia. November tahun lalu pulang karena anakku sakit, sementara visaku masih bridging visa sampai bulan Oktober. Bisa nggak aku perpanjang visa saat visa bridgingnya habis? Nah, itu bridging visa B. Kalau misalnya waktu itu pulang dengan bridging visa, berarti most likely itu akan jadi bridging visa B. Bridging visa B itu unfortunately tidak bisa diperpanjang kalau orangnya nggak lagi di Australia. Jadi tapi I think the student visa yang dia apply itu masih tetap bisa di-grant kalau dia di overseas. Jadi itu prosesnya masih bisa berjalan, cuman ya nggak bisa balik lagi sampai nanti student visa-nya dapat, dan setelah mereka masuk ke pilot program atau bisa datang lagi nantinya. Oke, berarti jadi harus lanjut apply pakai student visa, terus tunggu masuk sini lewat pilot program ya Pak? Iya, dan student visa-nya itu tetap masih bisa di-grant kalau dia masuk ke overseas. Ini kita ngomong tentang student visa ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak Yapit. Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan, apakah ada cabang di Indonesia ya? Sekarang ini semua serba virtual ya. Ada emailnya Pak Yapit, ada WhatsApp-nya beliau. Bapak Ibu sekalian bisa mulai langsung. Ini Pak Yapit udah generous sekali loh, memberikan konsultasi gratis nih hari ini ya, selama 1 jam penuh. Untuk itu kami berterima kasih. Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Pak Yapit dari YNJ Migration Consultants apabila ada pertanyaan lanjutan atau untuk berkonsultasi. Kami dari Buset Magazine mengucapkan terima kasih banyak Pak Yapit atas kemurahan hatinya hari ini membantu menjawab pertanyaan kami seputar imigrasi dan visa. Juga tentunya terima kasih amat sangat kepada Ibu Konjen kita, apakah beliau masih, dan kepada semua staf di KJRI Melbourne yang sudah mendukung kelangsungan acara ini, sudah bersedia memberikan kata sambutan. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak semuanya. Coba Ibu ditampilkan di sini Pak IT. Marilah kita berfoto bersama ya Bapak Ibu sekalian, kita foto sama-sama. Nah, yuk Bapak Ibu saya undang untuk menyalakan kamera. Kita berfoto. Nah, kapan lagi nih foto dengan Ibu Konjen ya kan? Ayo, mari kita foto sama-sama. Nanti foto akan kami tampilkan di Buset IG, di Instagram Buset Magazine, dan di website kami buset-online.com. Kemudian recording dari acara hari ini juga akan diputar di YouTube Buset dan di buset-online.com. Saya sembari ini ya. Stop dulu. Nah, Pak Roy, silakan Pak Roy. Oke, kita foto ya sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Lagi, sebentar lagi. Sebentar.
Oke, 1, 2. Oke. Tunggu sebentar, belum. Saya juga mau mengucapkan terima kasih ya, Buset ini selalu didukung dari awal lahirnya Buset adalah oleh Indonesian Club Melbourne. Maka dari itu saya mau mengundang juga Pak Presiden Indonesian Club Melbourne yaitu Pak Luki ya untuk berfoto bersama juga ya, berfoto bersama juga. Ayo, nah ini dia ya dari awal kami dan Pak Roy, silakan Pak IT daripada foto-foto sendiri. Kita semua ya sama-sama ya. Ini saya buka di galeri juga. Jadi Bapak Ibu sekalian saya sambil menyapa ada Bu Koni. Terima kasih sudah hadir. Ayo mari kita foto. Oh, Pak Lukinya nggak kelihatan. Om Luki. Videonya dinyalain. Hitam. Ini sambil menunggu saya juga mau menyapa ada Om Weli, ada Tante sehat semua. Sehat semua. Oke, baik. Ayo kita foto dulu deh yang ada dulu ya. Gini semua di nih ini dia. Oke. Silakan. 1, sebentar. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Mantap. Yes, boleh di